Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Najariana dan partner saya yang bernama Andi Fitriana Rasana. Kami dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur akan membawakan presentasi paper kami dengan subtema keamanan yang berjudul Tantangan Keamanan Negara-negara ASEAN di Tengah Pandemi COVID-19 dalam Aksi Demonstrasi di Thailand, Filipina, dan Indonesia. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan dahulu tentang apa yang akan kita bahas, yaitu mengenai latar belakang. Seperti yang kita tahu, pembangunan negara dan kerjasama tidak terlepas dari kerjasama dalam kawasan regional, terutama dalam kawasan Asia Tenggara, yang juga menjadi tantangan negara-negara ASEAN. Ancaman terhadap keamanan politik, terutama saat krisis dan pandemi COVID-19 yang terjadi di ASEAN, membayangi keamanan di kawasan Asia Tenggara. Munculnya gerakan-gerakan masyarakat dalam aksi demonstrasi yang terjadi di berbagai negara seperti Thailand, Filipina, dan Indonesia dikhawatirkan mengancam stabilitas keamanan regional. Tuntutan masyarakat Thailand terhadap pemerintahnya ialah yang pertama, pembubaran parlemen dan pengunduran diri PM Prayut Chan-ocha, kedua, perubahan konstitusi, dan ketiga, menghentikan intimidasi terhadap para kritikus. Pada Agustus kemarin, demonstran yang awalnya menyuarakan pergantian rezim meluaskan tuntutannya menjadi reformasi monarki untuk membatasi kekuasaan raja, dan tuntutan-tuntutan lainnya untuk melarang kerajaan dalam memberikan opini politik dan menghalangi opini politik. Setelah lebih lanjut, di Filipina sendiri, masyarakat melakukan aksi demonstrasi yang mengecam rezim Rodrigo Duterte. Masyarakat berkumpul untuk mengecam tanggapan lambat, tidak kompeten, dan militeris dari pemerintahan Duterte terhadap pandemi COVID-19. Para aktivis juga mengecam penindasan negara yang semakin intensif, yang ditandai dengan disahkannya undang-undang anti-teror yang secara luas ditakuti sebagai sinyal untuk menindak lebih lanjut para pengkritik pemerintah. Jumlah kasus COVID-19 yang dikonfirmasi di Filipina juga meningkat menjadi 93.000 pada akhir Juli. Tetapi pemerintah Duterte terus-menerus menepi kritikan yang dilakukan oleh masyarakat atas upayanya dan bersikeras bahwa semuanya tetap terkendali, yang mana tentu saja kenyataannya itu tidak. Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memperingatkan tentang meningkatnya kasus pelecehan, penangkapan, dan penumbuhan aktivis yang dituduh sebagai teroris komunis di negara itu. Kebijakan ini tidak berhenti di tengah pandemi, sayangnya. Dan pemerintahan Duterte sebenarnya telah meningkatkan upaya untuk menutup situs berita independen seperti Rappler dan terus mengganggu media alternatif yang lebih kecil. Nah, pada hari pidato Presiden, Departemen Dalam Negeri dan pemerintah daerah yang dipimpin oleh sekretarisnya, mantan Jenderal Eduardo Año, mengeluarkan perintah yang melarang aksi protes, tetapi seperti yang kita lihat di berita bahwa para demonstran terus berjalan dan menggunakan masker dan menerapkan aturan jaga jarak walaupun mereka tetap berdemo di tengah pandemi seperti ini. Untuk di Indonesia sendiri sedang mengalami hal serupa, kurang lebih sama seperti Thailand dan Filipina tadi, di mana masyarakat melakukan demonstrasi mengenai Undang-Undang Cipta Kerja untuk pekerja. Undang-undang ini disahkan oleh DPR pada 5 Oktober 2020, dan undang-undang ini memuat banyak pasal kontroversial, maksud saya, terutama di klaster ketenaga kerjaan. Ya, diantaranya mengenai pengupahan yang sumir, problem kewajiban perusahaan dalam pesangon, serta peluang sulitnya pegawai kontrak yang diangkat menjadi pegawai tetap. Beberapa poin tersebut adalah beberapa yang kontroversi dalam undang-undang ini. Selain permasalahan tersebut, banyak pemerintah mengadopsi sekuritisasi untuk mengatasi kritis dan secara bersamaan menindak kritik terhadap respon krisis. Hal ini tentunya secara terjadi
di rezim negara-negara yang lebih terbuka di kawasan ASEAN, seperti Indonesia contohnya. Keadaan yang sangat krusial tersebut, terutama kritik yang ditahan oleh pemerintah, makin marak terjadi. Dan wabah ini juga telah dimanfaatkan untuk mengekang diskusi dan kritik yang diperlukan, yang seringkali diabaikan dan dibingkai sebagai disinformasi. Thailand, Singapura, dan Kamboja terutama menggunakan undang-undang berita palsu untuk menangani kasus tersebut. Melihat situasi ketiga negara ini, Thailand, Indonesia, dan Filipina, selanjutnya kami akan membahas lebih lanjut mengenai tantangan dan bagaimana peluang dan hambatan yang dialami tiga negara tadi untuk menghadapi ancaman keamanan politik di tengah pandemi COVID-19. Selanjutnya, mengenai tantangan ASEAN dalam stabilitas keamanan politik akan dibawakan oleh partner saya. Jadi, krisis keamanan dan politik yang dihadapi oleh negara di kawasan ASEAN, lebih khususnya di Thailand, Filipina, dan Indonesia, merupakan bukti bahwa transformasi pandemi COVID-19 menjadi krisis sosial politik yang lebih luas. Lalu, krisis keamanan yang tidak tertangani secara komprehensif dan berkeadilan dapat bereskalasi akhirnya menjadi sebuah krisis politik. Terjadinya diskursus ketidakpuasan publik atas kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini berpotensi menjadi isu yang paling pertama dipolitisasi oleh berbagai negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Selain itu, sentimen kesenjangan ekonomi dan kemiskinan yang makin bertambah parah di tinggal lingkungan pandemi juga kemungkinan besar akan berkembang lebih lanjut jika pemerintah gagal untuk menyalurkan stimulus ekonomi mereka dengan baik. Selain mengenai kebijakan pemerintah dalam menanggulangi ekonomi, hal krusial lain yang sangat berpengaruh terhadap politik keamanan yakni demonstrasi yang terjadi di tiga negara anggota ASEAN tersebut. Lalu hal inilah yang menjadi tantangan keamanan di Asia Tenggara. Kawasan ini akhirnya semakin dihadapkan pada risiko keamanan non-konvensional yang berasal dari misalnya terorisme internasional, kejahatan terorganisir, separatisme, dan juga pembajakan, masalah lingkungan, dan krisis ekonomi, serta pandemi yang menyebabkan krisis keamanan dan gangguan stabilitas ekonomi. Dan beberapa dari masalah keamanan baru-baru ini juga saling terkait erat dan karenanya kesamaan keamanan tantangan ini dapat dijelaskan oleh ambiguitas globalisasi. Kita bisa melihat bahwa pemerintah pada masa krisis ini berusaha untuk memprioritaskan pembangunan ekonomi di tengah pandemi. Mereka mengejar kebijakan yang mempromosikan ekonomi pertumbuhan yang mereka yakini akan menarik investor dan modal untuk merangsang teknologi, menabung, lalu mereka menciptakan pekerjaan untuk di tengah-tengah pandemi ini untuk memperluas lapangan pekerjaan. Dan akhirnya mereka memperkuat legitimasi mereka. Tujuan inilah bisa jadi yang paling baik dikejar dalam situasi saat ini, bebas dari konflik bersenjata dan ketegangan serta komitmen pertahanan yang mahal. Lalu sisi sebaliknya dari integrasi mereka yang berkembang ke dalam ekonomi adalah rakyat yang saat ini terus terdesak krisis akhirnya makin tercekik dengan kebijakan yang tidak menguntunggi rakyat, terutama masyarakat golongan kelas bawah. Mereka menyerukan pendekatan keamanan kooperatif baru yang mana berimbas pada tertutupnya ruang gerak demokrasi yang ada di dalam negara-negara tersebut. Sebagaimana kita ketahui, dari teori rezim, konflik ideologis biasanya merupakan jenis yang paling resisten terhadap mediasi. Apalagi ketika kita menilik terhadap konflik yang terjadi dalam negara-negara tersebut, terutama mereka memiliki masalah yang sama, yakni ideologi yang mereka pegang semakin menyengsarakan rakyat mereka. Lalu kebijakan liberalisasi ekonomi yang ditempuh oleh negara-negara tersebut telah terdegradasi terhadap masalah ideologis ke depannya. Demokratisasi yang rapuh inilah yang dapat menimbulkan resiko keamanan di kawasan Asia Tenggara. Salah satunya alasan adanya demokrasi kita yang tidak sekuat kawasan-kawasan lainnya seperti di bagian Eropa Timur. Meskipun demokratisasi telah membuat kemajuan besar sejak rakyat Filipina melakukan pemberontakan kekuasaan, masih ada beberapa negara-negara semi-demokratis, sosialis, dan otoriter rezim di beberapa negara di Asia Tenggara.
Apalagi negara-negara yang pernah mengalami demokrasi transisi, pelanggaran hak asasi manusia, represi politik, diskriminasi terhadap minoritas, dan korupsi merupakan hambatan utama bagi keamanan manusia dan reformasi sosioekonomi di pemerintahan ini. Karena mereka mendorong kekuatan veto termasuk adanya unsur militer dan serta birokrasi, lalu adanya perwakilan rezim ansien, separatis, dan fanatik agama untuk menentang aturan baru permainan politik. Mereka membahayakan konsolidasi demokrasi. Contohnya, banyak LSM Indonesia dan aktivis demokrasi yang merupakan presiden dengan latar belakang militer menadakan pembalikan demokratisasi yang terlalu dilebih-lebihkan. Akhirnya hal inilah yang memunculkan kekerasan dan pelanggaran terhadap HAM dari tindakan represif aparat akibat adanya demokrasi. Sudah seharusnya terlepas dari konflik internasional dan internal yang terjadi di kawasan Asia Tenggara, merupakan tugas ASEAN untuk selalu menjaga agar kawasan Asia Tenggara menjadi kawasan yang kondusif untuk perdamaian. Mekanisme inilah yang sebagian besar kita harapkan untuk menjadi visi ASEAN ke depannya. Cara kerjasama dengan penekanan yang kuat pada kedaulatan nasional dan juga tidak ikut campur dalam urusan rumah tangga sesama anggota ASEAN, gagasan realis yang kuat tentang keamanan diinformasikan oleh konsep penyeimbangan kekuatan yang masih dominan dalam wacana keamanan Asia Tenggara. Lalu kita juga bisa mewujudkan mekanisme kerjasama dalam keamanan seperti penerapan 3 cetak biru komunitas ASEAN seperti ASEAN Political Security Community, ASEAN Economic Community, dan juga ASEAN Social Cultural Community. Dan juga komitmen ASEAN pada perdamaian hal tersebut sangat absolut dan tidak dapat diganggu-gugat. Meskipun nanti konsekuensinya mengorbankan banyak hal dalam mencari perdamaian tersebut, dan konflik pasti selalu saja ada di antaranya. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.